Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan ngoprek soal mobil lagi, yaitu bagian AC ya. Ini mobilnya sekarang gejalanya itu ketika awal dihidupin, dia dingin ya. Tapi setelah beberapa lama dipakai, ya misalkan 15 menit, 20 menit, itu tiba-tiba jadi nggak dingin mobilnya. Dari hasil browsing, katanya ini tuh kegagalan di termistor di dalam evaporatornya. Nah, jadi si termistor itu fungsinya adalah ngekat kompresor biar nggak nyala terus-terusan. Kalau nyala terus-terusan, nggak dikat, ketika dia AC-nya udah mencapai temperatur 0 derajat Celcius, itu akan terjadi frosting ya di evaporatornya atau muncul bunga es. Nah, ketika muncul bunga es, anginnya jadinya nggak lancar hembusannya. Jadi nanti itu kalau kita speednya 1 itu ada sih dingin-dinginnya tapi sedikit banget, dan hembusannya juga pelan. Kalau kita speednya 2, 3 atau 4 itu kayak cuman angin aja, nggak ada dinginnya. Jadi itu disebabkan karena evaporatornya muncul bunga es. Jadi anginnya kurang lancar, pendinginan pun kurang lancar. Jadi contohnya kayak gini ya. Ini mudah-mudahan kerekam nih. Nah, ini temperatur sebelumnya ya, 19. Tadi udah saya nyalain si AC-nya sebentar. Ketika speed 1, nah itu AC udah menyala, ada suara tak gitu ya tadi. Dan ini temperatur akan terus turun. Terlalu berisik ya knalpotnya. Nah, ketika AC ini nyala, dia tuh kan harusnya kompresornya itu berhenti dulu, terus nyala lagi, berhenti, nyala lagi, terus-terusan gitu ya. Tapi yang ini kompresornya terus-terusan nyala dan temperaturnya terus-terusan turun. Nah, jadi gitu ya teman-teman, dia akan terus turun. Ini saya ngukurnya dari bilah kisi-kisi AC ini ya. Kalau mungkin ngukur langsung dari evaporator di dalamnya, mungkin ini udah mencapai 0 derajat mungkin ya. Nah, ini seperti yang teman-teman dengerin, ini AC-nya nggak mati dulu gitu si kompresornya. Jadi dari tadi saya tuh nggak dengar suara kompresor itu nyala mati, tapi nyala terus. Nggak ada suara cetak gitu ya dari si centerpiece kompresornya. Nah, jadi saya mau ngakalin nih gimana caranya. Saya pengen batasin angin di sini, angin dari hembusan kisi-kisinya itu ya sekitar 7 atau 8 derajat lah. Lalu setelah 7-8 derajat itu kompresornya mati atau sistem AC-nya mati. Baru nanti setelah naik sampai temperatur sekitar 9, baru kompresornya nyala lagi gitu ya. Karena kalau enggak nanti muncul bunga es, jadinya panas gitu ya, malah panas, kurang dingin. Nah, untuk mengontrol AC-nya saya gunakan controller kayak gini ya. Ini termostat. Termostatnya bisa digunakan sebagai termostat untuk pemanas atau pendingin. Nanti tinggal kita setting. Nah, untuk dua kabel yang ini, yang merah sama hitam, ini inputnya ya. Dia ngambil dayanya dari dua kabel ini. Lalu ini dua kabel yang kuning dan hitam, ini untuk barang yang kita kontrolnya, barang yang mau kita bikin pemanas atau pendingin. Lalu ini probe untuk temperatur. Nah, ini cara pakainya kayak gini ya teman-teman. Tinggal kita sambungkan aja dengan sumber dayanya yang positif. Lalu negatifnya. Nah, ini temperatur di tempat saya saat ini segini. Ini untuk mengatur sebagai pendinginnya, kita tekan yang ke bawah ini agak lama, atau kalau mau pemanas tekan yang atas ini agak lama. Karena saya mau setting ini untuk AC, untuk pendingin, jadi saya settingnya yang ini ya. Ini tekan agak lama sampai dia ngedip. Nah, lalu saya setting di
saya pengennya 8 lah, 8 derajat Celcius. Nah, 8 derajat Celcius. Lalu setelah itu tunggu sampai kedipannya selesai. Lalu saya tekan yang ini, yang sebelah kiri. Nah, ini saya atur 9 derajat. Nah, 9 derajat kayak gini, dan tunggu. Oke. Ini jadi nanti ketika temperaturnya 8 derajat, si lampu ini akan mati. Lalu ketika dia mencapai 9 derajat atau lebih, dia akan nyala sampai temperaturnya turun ke 8 derajat. Oke, untuk ngasih contohnya saya pakai ini ya, pakai es nih. Ini temperaturnya segitu dan menyala ya. Saya akan tempelkan probe-nya ke es ini. Ketika mencapai 8 derajat, dia harusnya mati. Mungkin karena tangan saya anget. Nah, ini 8 derajat mati ya. Ini kenapa saya setel di 8 derajat? Karena menurut saya di 8 derajat aja untuk tempat saya udah lumayan dingin ya. Kalian bisa setel di 5, 4, tapi saran saya jangan kurang dari 3. Karena udara di kisi AC itu 3 derajat, sebetulnya di evapnya udah lebih dingin dari itu. Jadi saya mencegah biar evapnya nggak frosting ya. Nah, ini kan udah nyala lagi ya. Kalau 8 derajat dia mati, kalau 9 derajat dia otomatis nyala. Nah, gitu ya. Oke, kayak gitu. Kita gunakan alatnya di mobil. Oh ya, sebelum saya pasang, ini saya panjang-panjangin kabelnya ya, sambung. Biar nanti siapa tahu saya pengen posisinya di dashboard gitu di atas, jadi kalau kabelnya panjang lebih enak. Oke, sekarang kita akan memasang alatnya. Nanti skema pemasangannya akan saya pasang di layar ya. Kita bongkar dulu head unit, kita ngambil listrik dari dalam sana aja. Kalau di mobil Picanto lama tinggal dicongkel gini aja ya. Lalu lepaskan kabel-kabel yang ini. Lalu head unitnya. Oke, untuk mobil ini kebetulan ada tombol AC-nya. Kalau di mobil-mobil lain mungkin nggak ada tombol AC-nya, itu biasanya saklarnya bersatu dengan tombol temperatur. Nah, ini yang akan saya potong itu adalah kabel AC yang ke tombol ini, biar ketika nanti temperaturnya udah mencapai 7 atau 8 derajat, ini tombolnya mati. Untuk teman-teman mungkin yang bingung di sini, tombol ini atau agak susah ya posisinya, atau agak bingung kabel-kabel yang di sini, bisa memutus kabelnya itu dari kabel di termistor. Kalau di mobil-mobil lain termistornya itu gampang kelihatan ya. Kalau di Picanto ini saya nggak nemu di mana gitu ya si tombol si soket termistornya. Ya maklumlah bukan bengkel, jadi saya nanti matiinnya dari sini. Kalau teman-teman tahu lokasi termistornya, itu mending kita nanti matiin si termistornya dan gunakan relay untuk menyambungkan termistornya lagi.
Untuk skemanya nanti saya tulis nanti saya tampilkan juga di layar. Nah, ini akan saya rogoh dulu si soket untuk tombol AC-nya ya. Agak-agak susah sih. Nah, ini ya teman-teman. Ini untuk kabel ke tombol AC. Nah, untuk yang tombol AC-nya terpisah kayak gini, biasanya AC ini nggak akan nyala sebelum kita kontak atau kita putar si blowernya ya. Jadi saya mau nyari kabel 12 volt yang masuk ke sini, tapi ini harus kita nyalain dulu di posisi 1 dan kontak di posisi on. Nggak apa-apa mesin nggak nyala juga. Saya kontak dulu ke on. Nah, bentar lah. Lalu saya gunakan ini voltmeter untuk mencari di mana kabel yang 12 voltnya. Yang negatifnya saya cari besi yang masa ya, besi masa. Bebaslah bodi mana aja. Kalau di mobil ini, nah saya tempelin di besi ini ya. Ini besi ini. Oke, saya nyalain ke posisi 1. Blower menyala, ada suaranya. Lalu kita tes lubangnya satu-satu yang mengeluarkan listrik 12 volt. Nah, ini ada 12 volt ya. Kalau kita matiin blowernya, dia nggak ada listriknya. Kalau blowernya nyala, baru ada listriknya. Oke, itu saya udah dapet. Ini kabel warna hijau ya. Nanti deh saya zoom biar lebih deket. Nah, ini kabel yang ini ya. Kalau di mobil saya ini tadi kabelnya yang warna hijau. Yang ini nih. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini kabel yang hijau. Ini kabelnya akan saya putus, lalu saya sambungkan dengan alat yang kita siapkan tadi. Sebelumnya saya kelupas-kelupasin dulu ya. Ini kebetulan ada pelindungnya kayak gini, hitam-hitam gini. Saya kelupasin dulu agak biar lebih leluasa. Dan saya motongnya nggak akan terlalu dekat dengan si soketnya. Saya potong ya. Lalu kita kelupasin ujung-ujungnya. Kayak gini ya teman-teman, ini udah dikelupasin, ini juga udah dikelupasin. Nah, ini nanti yang masuk ke positif si alatnya. Yang ini nanti saya sambungkan dengan kabel warna kuning dari alatnya. Tadi kan di alatnya itu ada kabel kuning dan hitam. Saya hanya pakai kabel yang kuningnya saja. Ini untuk kabel positifnya. Kita sambungkan dengan yang dari kabel. Lalu kabel kuning saya masukkan ke kabel yang nyambung ke soket ini. Oke, kayak gini. Ini yang tadinya merah dari termostatnya, ini yang tadinya kuning. Oke. Untuk kabel negatifnya saya akan sambungkan dengan ground atau bodi yang kayak gini, atau baut yang skrup atau baut yang nempel ke sasis. Saya pasang lagi ininya ya, konektor tombol AC-nya. Kita tes. Kondisi kontak on, mesin belum nyala, alatnya juga belum nyala. Kita nyalakan mesin.
Nah, untuk tombol AC-nya ya tetap berfungsi. Ini kalau mau kita matiin AC-nya tinggal kita matiin. Ini kita posisikan dalam kondisi on. Blower nyala. Oke. AC kompresornya udah nyala. Temperaturnya terus turun. Nah, ini udah 82. Nah, ketika 8 ya mati. Kita tunggu sampai tadi 9 atau 9,5 ya. Nah, baru nyala lagi. Oke, jadi fungsi cut off-nya udah bekerja ya. Sekarang saya mau rapihin dulu perkabelannya. Ini soalnya tadi ternyata kepanjangan, dan kayaknya saya mau ini taruhnya di sini deh, di lem atau pakai apalah, taruh situ. Jadi nggak terlalu kelihatan, tapi masih mudah untuk dilihat. Oke, segitu aja videonya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga membantu untuk mobil teman-teman yang tadinya dingin, terus lama-kelamaan malah jadi anget. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir.